Ya. Ya, ini bisa disebutnya positif atau ya, kira-kira seperti itulah gambarannya. Nah, metrik di dalam ruang Euclidean atau ruang Minkowski selalu bisa dibuat dalam bentuk diagonal ya, selalu ya. Jadi nanti mungkin kita lihat lagi, metrik selalu bisa dibuat dalam bentuk diagonal. Jadi metrik selalu bisa di diagonal. Metrik selalu bisa dalam bentuk diagonal tuh selalu bisa ya. Artinya kita tinggal memilih basisnya sama seperti kita belajar diagonalisasi aja. Jadi basisnya kita pilih sehingga dia jadi bentuk diagonal. Tetapi ketika kita buat diagonal, untuk yang Minkowski itu tidak mungkin dia positif definite. Jadi artinya angka-angka di elemen diagonal itu selalu tandanya positif atau negatif juga boleh sebetulnya. Nah, kalau yang Minkowski itu pasti ada campuran positif dan negatif. Jadi disebutnya adalah indefinite. Ya. Nah, itu istilah saja. Diagonal bisa dibuat 1 plus min 1. Jadi sebetulnya sih diagonal juga angkanya bisa 7, min 8, dan seterusnya. Tapi selalu kita bisa normalisasi jadi 1 plus min 1, dan seterusnya untuk yang flat ya. Kalau yang nggak flat nanti berubah-ubah, jadi kita akan tetap fungsi. Bisa sih kalau setiap titik, tapi akan repot. Nah, seperti biasa kita perkenalkan vektor di 4 dimensi ya seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Biasanya kalau dalam ruang Minkowski kita gunakan metriknya adalah di ruang Minkowski itu kita gunakan metrik yang notasinya itu biasanya eta mu nu. Jadi kalau kita punya basis itu adalah E mu dan nu, dan produknya maka ini adalah definisinya. Jadi definisi di sini seperti biasa, dot produk itu ya dot produk yang ada di mana di ruang Minkowski-nya ya. Jadi kalau kita punya dua vektor A dot B, mengulang aja nih seperti biasa eta mu nu berarti A mu B nu. Oke, nah itu yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan metriknya ini bisa kita pilih, misalkan bentuknya diagonal ya. Dengan membeli basis tertentu kita pilih misalnya min 1, 1, 1, 1. Oke. Jadi yang jelas ada yang ruang, ada yang waktu yang tandanya berbeda. Atau sebaliknya. Jadi mau yang seperti ini, mau yang seperti kebalikannya, mana yang positif, mana negatif, suka-suka saja. Tidak ada hukum yang mengatur. Jadi artinya apa? Artinya terserah. Buku-buku sama banyaknya lah. Mungkin kalau di Weinberg dia pakainya seperti ini dan seterusnya. Kalau di relativitas teori medan kuantum biasanya lebih suka dibalik, gitu. Tapi tidak masalah. Sehingga kita bisa menghitung ds kuadrat, gitu ya. Itu seperti biasa x mu apa gitu ya. Plus ya, bisa seperti itu ya. Ya, ini disebut juga pseudo-Euclidean atau memiliki signatur Lorentzian, misalnya. Lorentzian berarti ada satu yang minusnya. Oke, kalau ada yang bertanyakan langsung aja. Jadi seperti biasa standar kita adalah kalau A mu berubah menjadi A mu, ini maka A mu-nya itu adalah kalau pakai metrik ini berarti dia di minus A0 ya. Sorry. Ini kita di atas semua. 0, A1, A2, A3 ya. Yang minusnya adalah yang bagian ini. Kalau ini plus di minus 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 berarti ini plus di minus minus yang lain ya. Ya terserah, suka-suka saja. Jadi ada perbedaan antara
vektor dan dual vektornya di dalam manifold atau dalam ruang yang tidak Euclidean. Jadi ini disebut matriks seperti ini disebutnya tadi apa? Euclidean ya. Atau kadang disebut juga Lorentzian. Oke, apa lagi? Tetapi yang kita pelajari sebelumnya, dengan adanya metrik itu kita mempermudah kita pekerjaan kita karena ada selalu hubungan antara vektor dengan dual vektornya. Ini mengulang aja. Jadi kita akan menjadi dipermudah antara vektor dengan vektor dualnya itu selalu ada hubungan satu-satu. Jadi ini keduanya ini selalu berhubungan. Oke. Nah, kita kalau kita belajar dari relativitas khusus, kita tahu bahwa ada dua asumsi dalam relativitas khusus yang menjadi dasar atau postulat lah biasanya sebetulnya, atau asumsi ya. Postulat, asumsi. Yang pertama adalah C itu adalah konstan, tidak bergantung pada observer. Yang kedua adalah hukum fisika bersifat kovarian ya. Kovarian. Kovarian artinya tidak bergantung pada koordinat. Rangka lah. Ya. Ini C itu maksudnya laju kecepatan konstan terhadap semua observer ya, terhadap atau pada atau menurut pengamat. Oke, bentar dulu. Nah, laju cahaya yang konstan, postulat laju cahaya yang konstan itu adalah ekivalen juga dengan pernyataan bahwa interval ds kuadrat tadi itu invarian atau tidak berubah terhadap transformasi antar kerangka-kerangka inersial. Maaf, itu yang kita ya. Izin bertanya, yang itu yang postulat kedua maksudnya invarian kali ya Pak? Atau bukan? Kovarian. Kovarian itu artinya bentuknya tidak berubah. Kalau invarian itu angkanya nggak berubah. Jadi istilah memang suka bingung, tapi maksudnya kovarian itu istilah kovarian itu macam-macam. Jadi ada kovarian dalam arti transformasi koordinat, tapi ada kovarian itu bentuknya sama. Jadi ini kovarian, istilahnya itu bisa kovarian. Tapi kalau mau nggak pusing, terusnya bahwa hukum fisika itu tidak bergantung pada kerangka cuan lah. Mungkin lebih aman lah. Tapi kita sebutnya kovarian, bentuknya sama. Entah mengapa, ya mungkin dari segi bahasa yang benar itu. Kalau invarian itu besarnya, misalkan ini akibat dari yang pertama ya. Ini bahwa ds kuadrat itu invarian. Nah, invarian itu artinya angkanya sama. Ya, invarian terhadap transformasi antar kerangka inersial. Apa? Terhadap transformasi antar kerangka inersial. Ya, kira-kira ya. Ini kata invarian, artinya besarnya sama lah. Kalau dia 0, tetap 0. Kalau 10, 10. Kalau hukum fisika kan itu lebih pada hukum kan susah dikatakan invarian, jadi lebih kepada apa ya bentuknya sama lah. Misalkan
Yang satu F sama dengan M kali A, kalau dalam 3 dimensi itu ini bukan relativitas khusus ya, tapi di kerangka manapun juga F sama dengan M kali A, walaupun komponennya bisa berubah-ubah, intinya begitulah. Jadi invarian ini berlaku untuk semua totalitas. Jadi invarian tata pembahasan takuran ini sebagai akibat apa? C konstan ya, karena kalau C konstan kan artinya kan dimanapun juga ds kuadratnya misalkan untuk cahaya itu selalu sama dengan 0 kan, ya berarti untuk ds yang manapun juga dia selalu bernilai sama. Jadi mana udah saya tuliskannya minus C kuadrat dt kuadrat gitu ya, plus ini mau pakai T biasa, mau pakai T aksen, artinya dia selalu sama. Ya. Jadi, nah salah satu hubungan yang sering dipakai itu adalah mengenai proper time. Mesti ingat ya, jadi proper time. Ini saya cepet aja. Jadi ini namanya time koordinat. T di sini adalah koordinat waktu, time koordinat. Kita kaitkan dengan tau, itu sebutnya adalah proper time. Proper time adalah waktu yang diukur oleh pengamat yang ikut bergerak bersama dengan nanti tafsirannya ya. Tapi kalau secara matematis proper time itu sederhana. Proper time itu adalah definisinya adalah seperti ini aja. Ini sama dengan aja. Jadi berkaitan dengan S. Kalau panjang selangnya bukan D, tapi kita ambil S, ini T, ini X, biar gampang aja. Maka ini definisi saja nih. Jadi proper time itu kita definisikan adalah S kuadrat bagi C kuadrat. Tandanya minus ya, karena kita ada minus di sini. Jadi waktu sama ds itu berlawanan tanda, maka ada minusnya. Kalau misalkan metriknya adalah ini plus min min min, ini jadinya positif. Jadi terserah seperti apa. Tapi intinya adalah kalau C sama dengan 1, kita tahu bahwa proper time itu sama dengan S kuadrat. Jadi d tau kuadrat itu adalah ds kuadrat. Jadi kita tahu proper time itu tidak berubah atau invarian terhadap transformasi Lorentz ya. Jadi kalau dari sini kita bisa langsung tuliskan kan, berarti kan dalam bentuk D, tinggal ganti d tau kuadrat sama dengan atas dan bawahnya. Ada. Ini ds kuadrat kan berarti minus 1 per C kuadrat kalikan ds kuadrat kan berarti sama dengan ini apa? Minus berarti C kuadrat dt kuadrat kurangi dx kuadrat kurangi d kuadrat. Coret-coret berarti dapatnya adalah dt kuadrat. Kita keluarkan dt kuadratnya berarti ini adalah 1 kurangi ini semua berarti kan ini C ini ada seperti kuadrat. D kuadrat D kuadrat ya plus dz nah ini kan sama dengan kita gunakan P aja ya, P kuadrat, kecepatan kuadrat. Berarti hasilnya adalah 1 kurang P kuadrat per P kuadrat. Betul ya? Ini yang biasa kita kenal dari mana lah. Jadi kalau kita bisa ditanya menghitung waktu proper time antara dua waktu koordinat ya, jadi ada waktu koordinat ada waktu proper time. Jadi misalkan waktu proper time antara T1 dan T2, T1 T2 adalah koordinat time.
Jadi kita bisa tulis tau 1, 2, yang integralkan aja kan berarti T1, T2 kurangi V kuadrat per pangkat ya setengah tadi ya. Nah, kalau kita hitung nih nilainya ini kan bentar. Ini 1, ini pasti kurang dari 1, berarti ini kurang dari 1. Diakalkan berarti kurang dari 1 DT, dijumlahkan berarti ini pasti lebih kecil sama dengan lah kasus yang ekstremnya. Dengan T2 kurang T1 kan ya. Ya, saya kira seperti itu. Jadi, ini yang perlu diingat bahwa proper time itu biasanya lebih kecil daripada interval coordinate time. Jadi kalau misalkan V konstan, untuk V konstan kita dapatkan dilasi waktu kan. Delta tau misalkan itu sama dengan ini keluar semua jadi 1 kurang V kuadrat per 4,5. Oke, jadi seperti itu hasilnya. Dilasi waktu. Nah, dilatasi, yang betul dilasi ya, bukan dilatasi ya. Dilatasi itu apa artinya? Mungkin sama. Panasnya. Nah, terhadap transformasi Lorentz kita juga bisa mendefinisikan berbagai macam besaran tensor. Jadi tensor pun bisa kita definisikan di dalam Minkowski. Jadi dalam Minkowski tensornya itu bergantung pada transformasi Lorentz, namanya Lorentz tensor gitu ya. Tapi kita biasanya kalau disebut tensor itu udah kebayang lah kira-kira transformasinya apa. Jadi si Lorentz tensor ya. Kalau kita punya besaran skalar, kalau ini sama, maka disebutnya skalar tensor. Nah, jadi kalau disebut skalar itu ya skalar Lorentz, ya Lorentz skalar. Kalau misalkan ada A berubah menjadi aksen mu, di mana ini dihubungkan dengan, kita udah transformasi Lorentz, maka disebutnya adalah vektor. Lorentz vektor yang kontravarian. Gitu. Yang seterusnya ya. Dan seterusnya yang itu juga sama. Atau ya sebagai contohnya berarti AMU misalkan ini karena matriksnya beda. Jadi kita pakai inverse transpose-nya, nanti dapatnya adalah ini udah kita turunkan waktu itu ya. Udah tunjukkan. Ini yang kovarian. Kemudian kalau T mu nu itu berubah menjadi T aksen mu nu, berarti ya mu apa beta misalkan ya. Ini kontravarian tensor yang 2 ya. Campuran juga bisa, misalkan T aksen, mu. Kalau dia benar semua, harusnya kan 50. Ya kan? Dia kan nilainya 50. Kalau dia benar semua, kalau benar, nilainya kan 5. Kalau salah, dikurangi 2. Ya kan? Kalau benar semua kan 50. Nilainya. Nah, kalau salahnya 2, berarti Oh, ini kok jadi begini? Salah. Kita. Ya, kalau salahnya 4.
Ya, kira-kira gitulah untuk apanya, untuk transformasi sama persis seperti yang sebelumnya. Dan biasanya untuk yang relativitas khusus, ini tidak bergantung kepada ruang waktu. Pak, Ya, izin bertanya Pak, ya. yang lambang lambda kapital itu ya sama seperti matriks R yang kemarin itu ya Pak? Ya, jadi lambda ini transformasi Lorentz-nya. Jadi ini transformasi Lorentz. Udah belum ya? Saya lupa. Udah. Nantilah, mungkin kayak kalau sampai kita turunkan. Jadi bisa diturunkan dari sini juga sih sifat-sifatnya ya. Jadi dari sini bisa diturunkan. Jadi syarat bahwa ini invarian, bahwa DS ini invarian. Ya, jadi ini harus invarian terhadap transformasi. Maka transformasinya ini akan disebut menjadi transformasi Lorentz. Nah, itu transformasi Lorentz. Sama minum misalnya. Jadi caranya sama seperti yang sebelumnya juga. Nanti mungkin kita turunkan. Tapi untuk sementara ini, artinya kita mempunyai transformasi yang X mu gitu ya. Ini maksudnya seperti itu ya. Jadi ini transformasi Lorentz. Untuk nanti dia memenuhi sifat-sifat sama seperti R sebelumnya. Nah, tapi sebelum ke detail isinya sih sama seperti yang bisa dipelajari di TRK gitu atau di fisika modern. Tapi yang penting kalau kita mengulang lagi apa yang kita pelajari sebelumnya, ini di dalam relativitas khusus, kalau kita membuat turunan, ini dicek saja ya, tapi tidak susah ngeceknya. Jadi misalkan aksen U itu artinya apa? Ini turunan terhadap nu aksennya, betul ya? Jadi seperti yang sebelumnya. Jadi ini transformasinya nanti bisa dicek dengan cara yang sama, akan menghasilkan transformasi yang seperti kita bahas di konsep sebelumnya ya. Berarti ini terhadap nu kan, berarti X aksen nu, ini karena pakai aksen, cuma di sini kita punya dua indeks, berarti mu dan nu. Salah. Satu nu, satu mu, ya mana jalannya kebolak-balik kayaknya. Yang beta, yang nu, betul, yang alfa, yang mu. Ya. Posisinya bebas lah. Alfanya yang kiri ya, jadi mu. Oke. Ini kok aksennya jadi di situ sih. X aksen mu. Nah, kita tahu kalau dia memiliki sifat seperti ini, maka dia adalah bersifat tensor. Tapi yang dengan cara yang sama, penurunan seperti sebelumnya, ini akan muncul suku tambahan. Tuh ya. Turunkannya sama ya caranya, nggak akan ulang lagi. Oke.
Jadi suku ini yang bersifat non-tensor. Ini sifat yang bersifat tensor. Nah, di dalam relativitas khusus, bagian non-tensor ini bisa dibuat sama dengan 0. Ya. Jadi transformasinya bersifat linear sebetulnya, jadi mungkin kalau dibalik lebih mudah melihatnya, tapi sama saja transformasi bolak-balik. Jadi kalau kita turunkan 2 kali terhadap 2 koordinat, maka dia akan sama dengan 0. Jadi bisa dilihat seperti ini aja. Jadi ini kalau aksennya taruh di atas atau ini dibalik aja, ini transformasi kebalikannya mirip kayak gini, dan yang mana aksen mana bukan aksen. Jadi kita lihat ini ada satu keberlantungan pada X di sini kan. Tapi ini turunkan 2 kali kan, ini dan ini. Jadi secara prinsip kita akan bisa membuat ini sama dengan 0 dalam relativitas khusus. Jadi artinya apa? Artinya di dalam relativitas khusus turunan kovarian itu sama dengan itu ekivalen dengan turunan parsial. Dalam TRK ya. Nah, intinya begitu. Jadi kalau di kemarin kan belum tentu, kalau di sini pasti. Oke, sekarang kita bahas mengenai yang transformasi Lorentz ya. Jadi di dalam ruang Euclidean dalam 3 dimensi, rotasi itu salah satu transformasi yang penting karena di dalam 3 dimensi ketika kita akan rotasi, maka koordinatnya berubah atau vektornya berubah, tetapi panjang tidak berubah. Nah, kita akan memperluas ini ke kasus 4 dimensi. Seringkali dikatakan bahwa transformasi Lorentz itu adalah sama seperti rotasi dalam 4 dimensi. Jadi, transformasi Lorentz itu bisa disebut sebagai rotasi di ruang Minkowski 4 dimensi ya. Empat dimensi. Ruang Minkowski itu ya ruang waktu yang biasa kita bahas. Dan ini kita sebut dengan transformasi Lorentz. Jadi itu yang kita pelajari biasanya. Oke, mungkin langsung aja ke ini yang relativitas khusus. Jadi sekali lagi kalau kita tuliskan, oke, kita tuliskan transformasi elemen panjang aja. Jadi kita mau ngitung elemen panjang di dalam ruang Minkowski ya. Berarti dx mu akan bertransformasi menjadi dx, aksennya di mana ya? Dx ini. Beda-beda ya, ada yang ngasih aksennya di indeksnya, ada yang di x-nya, mungkin bagusnya di x-nya ya. Tapi ada juga indeksnya menunjukkan. Nah, tergantung selera lah. Nah, kita ambil nih suatu transformasi, apapun juga, ini lambda ya, lambda mu. Kalau saya sebut gamma, itu artinya lambda ya, saya suka salah. Kalau gamma itu yang begini ya, kalau ini lambda. Penjumlahan seperti biasa ya. Jadi ini transformasi biasa dalam bentuk matriks bisa seperti ini. Sehingga bisa kita tunjukkan bahwa transformasi Lorentz itu memiliki sifat tertentu karena kita tahu apa bahwa dx kuadrat, aksen kuadrat itu harus sama dengan dx kuadrat kan ya. Ya. Artinya apa? Artinya dx aksen kuadrat itu artinya adalah eta mu, dx aksen mu, dx aksen nu, yang tidak lain adalah tulis ini berarti kita ganti indeksnya biar gampang.
sama dengan apa nih? Harus sama dengan, ini artinya harus ya, bukan kalau di komputer ini namanya not, ya, tapi ini harus sama dengan eta alfa beta dx alfa dx beta, betul ya? Karena ini sama dengan dx kuadrat. Kurang Pak ya. Berarti kesimpulannya ini langsung kita dapatkan bahwa ini harus sama dengan eta alfa beta. Jadi langsung kita dapatkan syarat untuk transformasi Lorentz adalah seperti itu. Jadi transformasi Lorentz syaratnya adalah baris kolom. Makanya yang bikin bingung baris kolom. Saya selalu bingung kalau begini. Ditulis begini sih bisa saya tulis ya, apa nu beta. Ini sih pasti betul, cuma biasanya kalau dalam bentuk matriks berarti ini si matriks kan dibolak-balik sama juga. Jadi bisa ditulis seperti ini atau bisa saya tulis seperti ini juga berarti. Coba ya. U metanu yang impulsnya di mana ya? Kanan atau kiri ya? Sama aja sih, kan capek-capek gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau dari posisinya ini kan sebetulnya ini baris nih kolom, nih baris kolom, baris kolom. Berarti yang ini udah benar ya posisinya kanan kiri. Yang ini kebalik kan, berarti kita tulis sebagai ini sebagai transposnya. Ya. Kalau kita transpose, maka kita dapatkan hasil yang seperti ini. Jadi kalau saya transpose ini jadinya adalah ini berarti alfa, mu, eta, nu, beta. Ya, jadi kalau dituliskan dalam bentuk ini adalah ini transpose eta dengan eta, kira-kira begitu ya. Jadi ini matriksnya seperti matriks ortogonal seperti biasa, cuma matriksnya bukan satu tapi eta. Kalau matriks ortogonal kan kira-kira seperti ya, matriks ortogonal. R transpose kalikan identitas, R sama dengan identitas. Nah, identitasnya kita ganti dengan eta di sini ya. Jadi kita perluas ini perluasan dari apa? Transformasi ortogonal saja. Nah, ini cuma nukar dari baris kolom jadinya disebutnya transpose ya. Nah, ini kalau kita breakdown ke sini, sebenarnya kita langsung kebayang kan ini, bentuknya kan mengandung ini R, karena eta itu kan apa? Eta itu kan ada isinya adalah min 1, 1, 1, 1. Jadi kalau yang bagian sini saja, bagian yang sini saja, ini rotasi banget gitu. Jadi seperti ini persis kan, berarti bagiannya mengandung rotasi. Jadi dia mengandung rotasi, ini mengandung rotasi ya.
rotasi 3 dimensi biasa ya, maksud rotasi 3 dimensi biasa. 7 negatif 2. Yang XYZ-nya ya, jadi ini sama persis kayak gini kan, plus. Nah, gabungan antara yang min dan positif ini akan menghasilkan Lorentz Bush. Negatif sama negatif berubah jadi apa? Jadi gabian 1 untuk yang XYZ-nya, Lorentz Bush itu antara waktu dan ruang, jadi rotasi antara waktu dan ruang. Jadi berapa? Waktu dan ruang, gimana ya? Waktu dirotasikan ke ruang, ruang dirotasikan terhadap waktu, udah gitulah. Waktu kecampur ruang. Inilah. Antara T dan X misalkan, atau T dan Y. Atau T rotasikan terhadap Z. Ya, ini yang simpelnya ya, ini bisa lebih kompleks. Pokoknya waktu dan gabungan antara ruang itu rotasi. Nah, yang 60. Pak, Ya, yang itu, yang bentuk transformasi di atas, Pak. ya. Yang lambda, apa sih itu? Lambda eta lambda itu, Pak. Ya. Kan awalnya kita nuliskannya lambda eta gitu. Nah, kemudian kita ubah gitu kan posisinya. Itu Iya. maksudnya awalnya dari itu awalnya dari interpretasi biasa diubah jadi interpretasi matriks begitu ya, Pak? Iya, karena kan kalau perkalian matriks kan harus dibalik ya. Baris sama kolomnya harus ketemu kan, kalau enggak kan nggak bisa dikalikan kan. Ini kan baris, ini kan mu ketemu dengan mu. Mu dengan ketemu mu. Kalau ini kan mu-nya di kiri, ininya nu-nya di kanan kan nggak bisa. Jadi kita transposkan maksudnya. Jadi matrik transposnya bisa dikalikan dengan cara yang sama. Jadi sama seperti kalau kita mengalihkan itu saja sih. Misalkan kalau pakai A, IJ, B, JK, ini kan bisa kan, boleh kan ya. Dengan C, misalkan C-nya apa? IK, gitu ya. Tapi kalau misalkan A, apa? Ini pakai penjumlahan J-nya ya. Tapi kalau misalnya kita punya bentuk komponennya adalah A, JI, B, JK dijumlahkan terhadap J. Bisa nggak dihitung? Bisa sih, ini sama dengan C, Pak. Tapi kalau dituliskan dalam bentuk matriks kan ini nggak akan jalan kan, bukan baris kali kolom kan. Ini kolom kali kolom kan. Jadi supaya dituliskannya bisa kita ganti aja, berarti A transpose. A transpose kan kita balik ya, berarti artinya apa? Ini kan adalah IJ kan. JK. Boleh kan, berarti dalam bentuk komponen seperti ini, jadi dalam bentuk perkalian matriksnya ini bisa tulis sebagai A transpose kalikan B. Kalau ini kan nggak bisa. Kalau ini kan perkaliannya adalah A kali B. Itu maksudnya ya. Ini kan harus ketemu lah, indeksnya ini harus ketemu. Ya, baik Pak. Yang baris dengan kolom. Itu sih tujuannya lebih ke. Oke, kalau yang rotasi saya skip aja, dicek aja bahwa hasilnya ada rotasi. Jadi misalkan kalau rotasi mungkin udah pernah dapat di mana lah. Di mana ya? Nggak tahu lah. Jadi kalau rotasi dapatnya kan sin cos sin apalah, kalau salah kosin sin cos gitu ya. Jadi dengan mudah dicari gitu. Misalkan kalau rotasi terhadap sumbu Z berarti T-nya nggak berubah, Z-nya nggak berubah, maka matriksnya adalah menjadi sin cos kosin gitu ya. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke yang Lorentz Bush-nya. Jadi kalau Lorentz Bush kita fokus ke 2 koordinat aja. Jadi rotasi yang gampang kan 2 koordinat. Kalau 3 koordinat dan seterusnya akan lebih rumit lah. Bukan yang nggak bisa, lebih rumit saja. Jadi kita fokus ke misalkan rotasi terhadap sumbu Z ya.
Nah, itu biasa matriksnya R-nya adalah terhadap sumbu Z dengan sudut theta, misalkan adalah sama dengan cosinus theta, sinus theta, theta, dan theta, misalkan ya. Berarti ini sumbu apa nih? X, sumbu Y gitu ya. Ini X, Y-nya ya. Asal seperti itu. Ini fokus ke dua dimensi saja ya. Dengan Z aksen sama dengan Z berubah gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke yang ini X-nya ya, kita rotasikan. Fokus kepada kasus untuk apa tadi? Untuk Lorentz Buss, jadi Lorentz Buss-nya. Nah, untuk Lorentz Buss kita menggunakan misalkan X dan T aja ya, berarti T dan X ya. Berarti dua koordinat aja, berarti kita rotasikan T dan X-nya kita rotasikan antara mereka seperti X dan Y. Berarti kita punya persamaan tadi adalah seperti ini kan, lambda, eta, lambda dengan eta gitu ya. Oke. Sama aja dibalik-balik ya, karena transpose antar. Transposnya sih sama ini. Mana di transpose nggak masalah sih, tinggal ditukar aja. Jadi misalkan ini kita sebutnya AB, CD. Berarti ini TX berarti kan min 1 dan 1 kan ya. Berarti transposnya adalah AB, CD. Sedangkan min 1, 1, 0, 0. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita kali-kalikan, maka kita dapatkan hasilnya adalah apa ini? AA minus ya. Iya, berarti kalikan aja lah. Kalau lagi ini apa sih? Oke. Nama dikalikan lah. AB, CD, min A, ya berarti min A, yang ini min C ya. BD. Min A kuadrat plus B kuadrat. AC, BD. Ada 1.200.000 kok yang diberikan untuk anaknya. Oke, berarti sampai di sini. Oke. Nah, sekarang 1.200.000 ini berapa bagian? Oke. Berapa bagian? Nah, nanti nggak ditebak aja apa ABCD-nya nih bisa dicari. Ini seperti hukum Pitagoras tapi tanda minus. Berarti kita tebak ini bukan cos dan sin hiperbolik, tapi kita sin biasa, tapi ini adalah hiperbolik. Jadi kita bisa pilih, bisa dicek aja bahwa ini akan konsisten. Jadi kalau kita pilih ini cosinus hiperbolik misalkan ini, terus B-nya adalah kita pilih sama dengan sinus hiperbolik psi. You can juga C-nya kita pilih. Ini bagusnya dibalik supaya kayak gini ya, jadi bentuk begini. Ini minus, ini plus ya. Nah, berarti D-nya yang cosinus hiperbolik, berarti C-nya adalah sinus hiperbolik Y, dan D-nya adalah sama dengan cosinus hiperbolik. Maka kita lihat ini akan dipenuhi otomatis ya. Ini akan dipenuhi, ini dipenuhi. Jadi kita bisa pilih seperti ini, sehingga transformasi Lorentz Buss itu adalah
bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi kalau kita punya C, DT aksen, ini adalah X aksen, itu didapat dari sinus hiperbolik. Nah, ini sebutnya Lorentz bus dalam arah X ya. Ini ada D-nya. Jadi kalau kita berdasarkan rotasi, itu ada kemiripan, cuma kita mengubah dari yang tadinya trigonometrik menjadi hyperbolik. Jadi kalau rotasi yang tadi kalau kita hitung itu misalkan X1 aksen, X aksen 2 gitu ya. Itu bentuknya pasti cosinus ta atau pi gitu ya. Minus ta ini minus 1 X2. Satu aksen satu. Ini adalah rotasi spasial ya, berarti rotasi dalam ruang. Oke, demikian juga untuk selanjutnya, kalau yang Y-nya konstan dan seterusnya. Jadi perbedaannya kita lihat hanya mengubah dari yang trigonometrik menjadi hiperbolik. Nah, ini penyebabnya apa? Penyebabnya karena metrik kita tadi. Metrik kita itu adalah min 1 dan 1. Jadi di sini kita menggunakan metrik yang min 1, 1, kalau ini 1, 1 persis. Jadi faktor ada min 1-nya atau sebetulnya salah satu tandanya berbeda, berlawanan, itu menyebabkan terjadi bentuk cosinus hiperbolik, sinus hiperbolik yang merupakan rotasi dalam ruang Minkowski. Jadi rotasi dalam ruang Minkowski itu mencampur antara waktu dan ruang. Dan kita tahu bahwa hubungan antara cosinus hiperbolik dan sinus hiperbolik itu sama seperti kita mengubah sudutnya menjadi sudut imajiner. Betulnya di Bismat. Jadi kalau misalkan I-nya kita ganti imajiner, maka dia jadi hiperbolik ya. Jadi mungkin biasanya tulisnya cosinus hiperbolik dari I theta itu sama dengan cos theta. Bukan juga sebaliknya ya, atau cosinus dari I theta sama dengan apa? Plus minus. Minus kayaknya ya. Bisa ya, berarti theta itu ada I kalikan I minus ya, misalkan gini ya. Jadi ada hubungannya ya. Oke. Jadi seolah kita berotasikan ini dalam sudut imajiner lah. Ada imajiner lain yang harus dimasukkan di sini, terutama sinus hiperbolik. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi itu adalah transformasi Lorentz yang biasa kita kenal. Tetapi biasanya kita nggak tuliskan dalam bentuk apa? Hyperbolic trigonometric function. Kita tuliskan dalam bentuk yang lain, ya sebenarnya sama saja, cuma lebih mudah diaplikasikan, yaitu dengan menggunakan kecepatan ya. Jadi, kecepatan untuk mendapatkan jadi biasanya mana enaknya? Jadi kita asumsikan aja misalkan ini dt-nya berubah jadi t ya, kita rubah seperti ini jadi dt, kita rubah jadi t ya, interval. X itu kita rubah menjadi x, kita ganti ya yang dd tadi dengan x dan t gitu ya. Lalu kita definisikan di sini bahwa kecepatan dari sistem. Jadi ini adalah kita asumsikan bahwa posisi dari sistemnya itu sistem yang di kerangka satunya itu dinyatakan posisinya dengan x, waktunya dengan t, sehingga kecepatannya itu kita bisa tulis sebagai x per t saja ya. X per t. Jadi tadi persamaan yang di atas. Nah ini sama persis gini, cuma kita ganti saja dengan t dan x-nya kita pakai
Prinsipnya sama sih, bisa dibagi juga sih. Tapi karena kecepatannya konstan ya kita pakai TT biasa saja. Jadi kita bisa tuliskan misalkan CT aksen. CT aksen itu kan sama dengan jadi kalau saya punya kayu, sinus hiperbolik psi sinus hiperbolik psi. Saya potong 15 cm, jadi saya dapat berapa cm? XT betul ya. Kok XT sih? CTX. Jumlah potongan kayunya berapa? Berapa kali? FPD-nya memang 15. Oke. FPD-nya memang 15 cm. Nah, kita asumsikan ini menggambarkan posisi dari sistem S. Karena kayu saya yang 90 cm. Ini X. Potongan juga sama. 15. Oke, ya, kecepatannya ke kanan sana. Nah, titik di sini adalah titik yang kita masukkan ke dalam angka di sini. Berarti ini menurut X itu posisi origin di sini itu adalah T dan X di sini. Sehingga kecepatan ini adalah kecepatan dari titik asal dari sistem S. Ini sebut aja satu S aksen, satu S. Akibatnya apa? Maka kita bisa tulis bahwa X aksennya sama dengan 0. Kan kita hanya meninjau titik X aksen sama dengan 0 di sini. X aksen sama dengan 0 itu tidak lain adalah apa nih? Yang mana nih? Yang bawah ya. CT plus maka sepertinya adalah plus minus minus T berarti minus C ya. Betul ya? Dengan V ya. Jadi kita tahu kecepatan dari kerangkanya itu kan ya. Berarti kita bisa tuliskan V-nya adalah sama dengan ini tangan ya. Di V per C. Kita memiliki notasi di relativitas khusus beta itu adalah perbandingan kecepatan terhadap kecepatan cahaya. Itu sama dengan minus hiperbolik. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi bisa diplot aja hubungannya tangan hiperbolik seperti apa terhadap. Nah, kalau kita gunakan identitas ini, Pitagoras untuk hiperbolik, nah, bukan Pitagoras ya, tapi kayak Pitagoras, kosinus hiperbolik kuadrat, hiperbolik kuadrat. Oke, berarti dibagi apa nih? Bagi kosinus hiperbolik ya berarti. Kosinus hiperbolik tangen itu menjadi ini saya tulis seperti ini ya, berarti kosinus kuadrat dibagi dengan ini semua. Empat setengah. Kita bagi dengan kosinus hiperbolik semuanya supaya dapat ini ya, tujuannya supaya dapat tangan ini, berarti dapatnya sama dengan
1/1. Ya, harusnya langsung dari sini aja, udah nggak apa-apa lah. Harusnya sih bagi. Ini ngapain gini ya? Ya udah, nggak apa-apa lah. Nah, ini berarti bagi tangannya. Ya, mungkin kalian jangan begini caranya. Berarti langsung dari sini aja. 1/1 kurangi apa ini? Jadi beta kuadrat berarti ya. Angkat setengah. Nah, ini kita definisikan dengan nama gamma. Jadi gamma itu ya ini. Nah, beta itu adalah ini. Jadi dari sini kita langsung bisa simpulkan bahwa beta itu adalah jadi betanya itu langsung dapat sinus hiperbolik per kosinus hiperbolik kan, ini kan beta aja tadi. Jadi atau inilah berarti sinus hiperbolik yang kita butuh di matriks itu kan ada sinus hiperbolik dan cos hiperbolik. Berarti cos hiperbolik udah ketemu, tinggal apa itu sinus hiperbolik. Sinus hiperbolik itu apa? Sama dengan ini kan, berarti tangan itu adalah sinus hiperbolik beta. Berarti beta kalikan dengan gamma. Plus apa minus ya? Minus ada minusnya. Ya kan? Ya, karena ini tangan itu kan sin hiperbolik cos hiperbolik. Berarti cosnya pindah ke kiri, cos itu adalah yang ini. Berarti ada minusnya. Jadi langsung kita dapatkan bahwa transformasi koordinatnya adalah berarti aksen itu sama dengan ini adalah gamma minus beta gamma minus beta gamma sama kita kalikan X. Nah, ini yang sering kita tuliskan seperti ini, 1 minus beta 1. Oke, ini sebutnya transformasi Lorentz-Buss dalam arah X. Aksen sama dengan X. Nah, transformasi inverse-nya sederhana, tinggal ganti aja. Jadi kalau ini adalah transformasi, maka transformasi inverse-nya adalah tinggal ganti aja ya. Jadi beta menjadi minus beta, mau jadi inverse-nya. Itu adalah inverse ya, inverse. Nah, dicoba aja ya, dikalikan aja, jadi cek ya. Secara fisis seperti itu, tapi perlu dicek. Dan perlu dicek lagi satu, kalau kita reduksi misalkan V per C-nya itu menuju 0, maka ini akan tereduksi menjadi persamaan Buss untuk Galilean. Ya, jadi PR lagi. Cara gampang-gampang. Jadi cek aja. Aja ya. Lalu limit bawah, cek juga, cek untuk laju rendah. Lorentz-Buss. Jadi Galilean Buss atau mana Galilean Buss. Nah, ini juga PR. Cek lagi. Yang ini aja ya, Lorentz-Buss ini.
membuat interval waktu ds kuadrat itu invarian. Ini seperti bolak-balik, tapi ya latihan aja lah. Kita nurunkan dari sini invarian, maka dapat Lorentz blue, sekarang dibalik lagi. Ini ngecek eksplisit aja. Ya, iseng-iseng aja lah. Oke, dari sini kita bisa turunkan beberapa sifat dari propertiesnya. Yang sering digunakan nanti kita membahas mengenai diagram light cone. Jadi ada istilahnya diagram light cone-nya. Diagram diagram itu adalah mana sih cara gambarnya? Ini kali ya. Ini dulu. Nah, ini ruang. Jadi yang ruang itu adalah yang ininya. Yang ke atas adalah waktu ya. Oke, kalau ini misalkan ini X, ini Y, yang Z-nya kita nggak bisa tuliskan karena jadi 4 dimensi, ini susah gambarnya, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, dan kita bisa klasifikasi nanti elemen dari ruang waktu itu berdasarkan apakah dia ada di dalam sini, di luar sini, dan seterusnya ya. Nah, biasanya kita gambarkan dalam 2 dimensi saja karena mempermudah, tapi 3 dimensi ya seperti ini, berarti ada 2 dimensi ruang tambah 1 dimensi waktu. Dimensi waktunya selalu 1 ya. Nah, light cone itu ya ini namanya light cone ya. Ini yang cone-cone ini namanya light cone. Kerucut apa ya? Kerucut light, kerucut itulah namanya istilahnya ya. Jadi daerah di luar itu disebutnya di sini sebutnya adalah time light. Yang di dalam ini juga time light. Ini adalah future tentunya. Ini time lag yang pas. Dan di luar itu adalah space lag semuanya. Jadi separasi antara 2 titik yang ini now di sini, ini now. Now itu ya now saat ini. Nah, di sini space lag-nya kalau yang di light cone itu disebut juga nol di sini ya. Jadi ini disebut juga nol. Nol karena dia ds-nya ds kuadratnya kan sama dengan 0 ya, berarti 0. Jadi kalau ada titik di sini misalkan, maka jarak sini ke sini itu disebutnya adalah jarak space lag atau intervalnya space lag. Kalau ada di sini itu intervalnya disebutnya time lag di future. Ini titik di sini adalah titik yang terhubung dengan now itu secara time lag di masa lalu. Titik yang ada di light cone-nya itu adalah ada terhubung dengan light cone tentunya itu null lag atau null, bisa disebutnya nggak pakai kata lag ya, kalau saya sih null lag, null. Jadi interval atau light lag kadang-kadang ya, null lag atau light lag. Light cone itu yang ininya semua, sebenarnya light cone. Null atau light lag kayaknya. Intinya sih, artinya kita tinggal klasifikasi berdasarkan ds kuadratnya saja. Jadi interval, kalau misalkan ds kuadratnya udah berapa 3 ya. Jadi kalau kurang dari 0, misal udah 0, maka disebutnya time lag. Ini space lag. Ini light lag. Atau null lag. Atau null. Jangan salah ya. Ini konvensi kita berdasarkan metrik kita. Jadi di mana metrik kita pakai apa sih? Eta ya. Eta kita adalah sama dengan diagonal min 1, 1, 1, 1.
Kalau kebalik, ini ketukar ya. Jadi ini kalau ditukar enggaknya tergantung aja, jadi mana yang mana tergantung. Ini kalau ini pakai konvensi ini berarti ya ini yang kita pakai adalah ingat aja bahwa yang negatif itu time lag karena bagian waktunya negatif. Kalau di metrik yang kebaliknya ya berarti yang time lag itu yang positif, space lag yang negatif. Penting banget tapi ya harus konsisten. Oke, udah biasa lihat itu mungkin. Jadi jarak di ruang Minkowski bisa positif, bisa negatif, bisa nol gitu ya. Dan di ruang Euclidean nggak mungkin seperti itu kan ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Ya. Mengenai yang tadi yang hiperboli epsilon atau psi itu sebenarnya ada arti fisiknya nggak mengenai si parameternya itu? Arti fisiknya kita terjemahkan paling mudah ya dengan jadi kecepatan tadi sih. Kalau di dalam rotasi kita bisa gunakan konsep bahwa waktu itu sebagai sumbu imajiner, tapi mungkin sekarang jarang dipakai. Sebetulnya kalau kita ganti T-nya itu menjadi IT itu maka kan persamaannya jadi persis kayak Euclidean ya, tapi sekarang kayaknya nggak ada yang jarang yang pakai begitu. Jadi kalau misalkan T berubah jadi IT gitu ya. Ya kan, waktunya imajiner. Maka kan yang ds kuadrat tadi kan berarti maksudnya gimana enaknya? Maka yang tadi yang dx-nya itu jadi dx0 kuadrat tambah dx1 kuadrat tambah dx2 kuadrat. Ini gimana cara nulis ini, Bang? Ya. Ini plus semua kan, jadi persis kayak Euclidean. Tetapi asal ingat saja bahwa x0-nya itu adalah sama dengan C kalikan IT gitu. Bisa begini. Jadi seolah ini kita menggunakan sumbunya itu jadi imajiner. Tapi tetap fisiknya juga susah dibayangkan. Rotasi terhadap sudut imajiner gitu ya. Boleh sih, tapi secara fisik agak susah dibayangkan. Tetap pakai yang V aja yang paling gampang. Mungkin ada kaitannya dengan yang parameter-parameter lain nanti di dalam eksperimen atau yang lainnya, tetapi untuk saat ini kita pakai yang standar saja. Ya, itu paling. Ya, ini saya hapus biar nggak bikin bingung. Ada sih yang pakai begitu. Cari buku-buku yang agak lama. Kalau sekarang kayaknya nggak ada. Menerima dengan senang hati lah, nggak harus semuanya Euclidean. Determinisme ini normal-normal saja. Nggak harus dipaksakan, intinya begitu. Oke, jadi kejadian-kejadian di ruang Minkowski yang dipisahkan oleh interval 0 itu dihubungkan oleh sinyal yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Nah, sudut ini berapa? Biasanya kita ambil C dengan 1, sehingga sudutnya itu antara T ya. Ini kita tulisnya pakai T atau CT. Biasanya memang CT kan ya. CT, sehingga ini 4 CT sama dengan terusnya. Tapi biasanya kalau kita ambil C sama dengan 1, ini tetap T, tapi sudutnya tetap 45 derajat. Nanti kita akan mengambil seperti itu, sehingga kejadian yang dipisahkan oleh interval time lag itu selalu gerak dengan laju lebih kecil dibanding C. Karena lebih kecil daripada C, maka dia selalu ada di dalam sini ya. Nggak mungkin keluar kan, ini perhatikan ini jarak yang horizontal, waktu yang ke sana. Berarti kalau lajunya lebih kecil dibanding C, ini laju sama dengan C kan yang ini. Jadi kalau lebih kecil berarti harus di dalam, karena ini waktu. Jadi kalau diam pun di sini misalnya, paling gampang bayangkan diam itu pasti dia di sini naik ke atas gitu ya, tetap pada posisi yang sama. Ini T sama X-nya kan posisinya begitu. Jadi
Kalau yang di luar di sini, ini hanya bisa dihubungkan oleh sinyal dengan kecepatan lebih dari kecepatan cahaya. Kita lihat nih slope-nya selalu lebih besar dibanding berapa ya? Negatif. Tapi intinya ini lebih kecepatan lebih besar kecepatan cahaya. Karena kecepatan cahaya kan yang ini, berarti ini lebih besar daripada kecepatan cahaya. Ya begitu. Jadi biasanya di daerah-daerah tersebut kejadian di sini akan melanggar kausalitas atau tidak terhubung secara kausal. Jadi tidak ada hubungannya secara kausalitas, dan kalau kecepatan melebihi kecepatan cahaya, maka akan terjadi hal-hal yang menarik dan tidak masuk akal. Jadi pada setiap titik dalam ruang itu selalu ada light cone ya. Jadi light cone itu bukannya pada satu titik, tapi setiap titik pada ruang selalu ada light cone. Jadi kalau kita punya ruang waktu, pasti di sini ini ada light cone, di titik manapun juga pasti ada light cone gitu ya. Ini ya. Jadi kalau kita partikel melintas di sini, kalau partikel yang benar dia harus lewatnya di dalam terus kan. Di titik ini ada, ini agak susah ya karena ini harus kecil-kecil gitu ya, tapi misalkan masuk kemana lagi. Ke sini mungkin asal nggak melanggar light cone dia bisa gitu ya. Tapi kalau dia melanggar light cone maka dilihat ya nih kemiringannya nggak boleh lebih dari 45 derajat lah kemiringan di sini. Ini di sini juga ada light cone-nya, di mana-mana harus ada ya. Di setiap titik ini pasti ada light cone-nya lah. Ini juga ada light cone ya. Ya, dan pada setiap titik ini kan digede-gedein ya, tapi pada setiap titik di sini dia harus selalu, kalau partikel yang bermassa selalu harus ada di dalam sini lah. Nggak boleh keluar ya, nggak boleh keluar. Jadi nggak boleh begini terus dia belok ke sana, itu ini mesti boleh kayak. Nah kalau begini nggak boleh kayak ini terlalu tajam ya. Harusnya di sini udah melanggar, di sini keluar dari light cone yang di sini ya. Ya agak susah gambarkannya, tapi anggapnya setiap titik ada ya. Jadi ini mungkin kita gambarnya agak jauh-jauh, tapi setiap titik ketika dia bergeser itu semuanya light cone lah. Jadi di manapun juga dia harus ada light cone dan selalu ada bergerak di dalam light cone-nya yang time lag gitu ya. Kalau dia bersifat kausal, kalau nggak bersifat kausal suka-suka aja. Dua kejadian yang tidak terhubungan boleh aja. Tapi kalau misalnya partikel bergerak kan dia bersifat kausal, jadi setiap titik selalu ada. Jadi namanya word line itu selalu mengikuti begitu. Jadi kalau cahaya dia pasti harus mengikuti. Kalau cahaya misalkan ini adalah CT gitu ya, ini X bisa. CT pasti dia cahaya itu pasti garisnya adalah 45 derajat ya. Berarti dia mengikuti 45 enggak? Ya kira-kira begitulah. Jadi ini pasti. Ini di sini juga sama. Nah, pasti dia ngikutin di, bayangkan aja ya, ini gambarnya jelek banget gitu ya. Pasti dia gerak di apa paralel. Adalah. Nah, begitulah. Jadi selalu mengikuti di sini ya kalau ini cahaya ya. Nah, ini namanya word line ya, word line. Garis minyak. Nah, jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi seperti biasa garis tangen dari word line itu mendefinisikan kecepatan lokal. Dan kalau lajunya adalah konstan, kecepatannya konstan, maka garisnya pasti lurus ya. Jadi seperti biasa ini kan CP ya biasa. Kalau cahaya pasti garis lurus dan membentuk sudut tergantung skalanya, tapi kalau kita ambil CT dan X maka sudutnya adalah 45 derajat. Dan dari sini kita lihat bahwa foton itu memiliki karena secara slope-nya kita lihat dia selalu konstan, maka dia memiliki laju lokal yang konstan.
Nanti kalau lajunya dilihat dari yang lain mungkin akan berbeda dalam relativitas umum ya, tapi laju secara lokalnya dia konstan. Thank you. Kalau ada percepatan ya berarti dia miring ya. Jadi kalau misalkan dipercepat ya kayak biasa lah. Gerak vertikal dipercepat seperti apa lah. 4 sana mungkin apa gitu ya, tuh hasil percepatan. Nah, yang jadi isu dalam relativitas khusus adalah konsep simultanitas. Oke, jadi kita tahu udah bahwa simultanitas itu relatif dalam relativitas khusus. Kalau di dalam relativitas Galilean, maka kita bisa mendefinisikan namanya hyperplane dari simultanitas. Jadi kita pilih yang T-nya konstan, ini T bilangan konstan, makanya adalah semua titik di sini memiliki T yang sama. Ini dalam relativitas Galilean klasik gitu. Tapi di dalam relativitas khusus ini jadi isu. Karena apa? Karena namanya waktu juga relatif kan. Mana yang T konstan itu tidak jelas. Kalau itu jelas lah. Jadi muncullah konsep namanya relativity of simultaneity ya. Ini dalam TRK ya. Jadi dalam TRK akan muncul isu seperti ini. Dan ini bagaimana kita mendefinisikan simultanitas itu bergantung kerangka yang melihatnya, bergantung pada observernya. Dan kalau yang di dalam Galilean ini bersifat invarian, artinya tidak berubah, semua orang akan setuju bahwa ini bidang T konstan tuh ya ini ya udah tinggal T-nya berapa, T-nya 5 di sini, kalau T-nya 6 ya dia naik ke atas lagi di sini, T yang berbeda lagi dan seterusnya ya, ini beda lagi T-nya ya, dan seterusnya. Tapi T konstannya semua setuju. Kalau di dalam relativitas khusus kita tidak bisa memiliki definisi yang sama seperti di mekanika Newton. Tetapi kalau begitu sangat susah sekali dong mendefinisikan sesuatu yang tidak ada kesepakatan gitu. Bagaimana sih kita memperoleh kesepakatan? Nah, di dalam fisika kita selalu berusaha mencari sesuatu yang diakui oleh semua orang. Oleh karena itu kita selalu bekerja dengan namanya simetri kan. Artinya kita memiliki simetri translasi yaitu kekekalan momentum sudut. Kenapa? Karena kita bekerja dari kekekalan. Momentum sudut kekal biar gampang memecahkan masalahnya. Jadi persamaannya adalah P awal dan P akhir kita pecahkan. Tanpa itu susah memecahkan. Energi kekal, momentum sudut kekal. Nah, juga sama di sini. Jadi kita memiliki pandangan yang berbeda, bukan pandangan ya, pengukuran berbeda antara posisi, waktu, dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang kita sepakati bahwa kecepatan cahaya itu sama untuk semua pengamat. Nah, oleh karena itu light count-nya sama untuk semua pengamat sama. Jadi isunya ini bisa dalam tanda kutip dipecahkan bahwa asal kita menggunakan light count. Jadi local light counts atau local light counts itu adalah yang terdefinisi di banyak tempat tadi masing-masing. Jadi light count lokal. Mendefinisikan. Mendefinisikan struktur. Ada. Sampai makin jelek. Struktur ruang waktu yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan kejadian. Klasifikasi
secara invarian ya. Artinya semua setuju lah gitu. Kalau misalkan kalau kita bilang bahwa kejadian A terjadi bersamaan dengan kejadian B, ini hyperplane-nya bisa ribut. Tapi kalau menggunakan ini, kita bisa mendefinisikan struktur kausal yang disepakati oleh semua pengamat. Ya. Jadi yang pertama biasanya kita bahas mengenai struktur kausal. Jadi kalau struktur kausal itu apa sih yang kita katakan kejadian yang bersifat kausal? Itu harus disepakati oleh semua orang. Jadi yang bersifat kausal artinya berkaitan dengan dua kejadian yang terhubung oleh kecepatan kurang dari C. Jadi yang kalau kurang dari C belum tentu kausal ya, tetapi saya kebetulan terjadi tapi nggak ada hubungan. Tapi yang bersifat kausal itu pasti terhubung oleh sinyal yang kecepatannya kurang dari C. Lalu kita selalu sepakat juga apa yang disebut dengan kejadian yang untuk setiap titik kita bisa katakan itu adalah now yang sebelumnya tadi ya. Jadi ada ini adalah now ini ya, seperti sebelumnya dan kita bicara struktur kausal ya. Jadi kita bisa definisikan adalah struktur kausal ya. Kausalitas. Struktur kausalitas ini kita bisa gambarkan dengan menggunakan light cone di setiap titik. Nah, di sini adalah now ya, di sini kan ya. Nah, kita selalu bisa percaya bahwa now ini pasti akan mempengaruhi semua titik yang ada di dalam cone di sini. Dan titik now ini bisa dipengaruhi oleh semua titik yang ada di pas cone-nya di sini. Dan semua titik di sini tidak akan bisa mempengaruhi now di sini. Ya. Jadi strukturnya mungkin lebih umum dibanding kalau kita bicara masalah struktur ruang waktu yang ada di mekanika Newton nih dalam hal T menang konstan di sini. Tapi struktur ini selalu berlaku sama untuk siapapun pengamatnya. Jadi ketika kita mengamati ini, kita melihat light cone-nya tetap sama, sehingga kita selalu bisa membedakan masalah kausalitas yang bisa diketahui dan yang tidak bisa diketahui oleh seorang pengamat. Ya. Jadi kalau yang di luar di sini, ini adalah kita tidak bisa tahu apa yang terjadi di sini. Kita hanya bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan dipengaruhi ini atau dipengaruhi oleh masa lalu. Dan dari struktur lokal light cone di sini kita bisa memastikan bahwa kecepatan semua sinyal itu kurang dari C gitu ya. Di mana kecepatan didefinisikan sekali lagi secara lokal. Jadi walaupun nanti kita bicara relativitas umum, lalu bicara kecepatan lokal dari cahaya itu, kecepatan semua secara lokal itu pasti kurang dari C. Tidak boleh melebihi C. Walaupun nanti kita melihat ada kecepatan yang lebih dari C. Misalnya kalau kecepatan dari pengembangan alam semesta, itu kalau kita lihat daerah yang di luar horizon, maka dia akan menjauh dari kita dengan kecepatan lebih dari C. Tapi itu bukan kecepatan lokal yang diukur secara lokal. Kecepatan yang diukur secara lokal oleh pengamat yang ada di titik di light cone tersebut itu selalu maksimum sama dengan C. Nah, kalau itu karena memang udah ada cahaya terus ruang waktunya juga bergerak dengan kecepatan tertentu, ya pasti dia bisa bergerak dengan kecepatan yang lebih dari C, tapi secara lokal dia tidak lebih dari C. Nah, kalau terkait dengan kausalitas juga biasanya isu mengenai time travel itu ya, back to the future atau apa ya? Back to the future atau apa? Ya, Pak.
Ya, biasanya kalau time travel itu orang lebih berpikirnya kan ke masa lalu ya. Kalau ke masa depan kan lebih gampang ya, di realitas khusus juga bisa. Cuma seberapa cepat kita menuju masa depan itu ya, itu dengan paradoks kembar mungkin bisa ya. Yang biasa jadi isu pertanyaan itu bagaimana kalau kita mundur dalam waktu. Ya. Nah, kalau maju ke dalam waktu itu twin paradoks ya. Nah, pertanyaannya bagaimana? Apakah kita bisa mundur dalam waktu? Sejauh ini, kalau kita mundur beberapa waktu itu ya nggak mungkin gitu ya. Tentu dari sisi kausalitas tadi dilanggar sebetulnya. Tapi kalau kita mundur dalam waktu itu sebetulnya kalau kita lintasannya itu seenggaknya kita harus ngelup ke belakang gitu ya, ngelup ke belakang. Nah, ngelup ke belakang itu pasti pada satu titik tertentu itu pasti kita akan keluar dari light cone di sini. Ya, kalau kita percaya kepada konsep bahwa light cone itu konstruktur kausalitasnya itu harus ada di dalam light cone yang time lag terus nggak boleh keluar, maka itu tidak boleh terjadi, tidak mungkin terjadi. Jadi karena syarat kita adalah kecepatan cahaya itu tidak boleh lebih dari c, maka ini nggak mungkin dia muter ke belakang. Kalau muter ke belakang ini pasti ada slope yang akan lebih besar dibanding c ya, lebih besar dibanding garis ini. Dan itu adalah kalau secara teori ya, kalau secara akal sehat mungkin juga nggak bisa lah. Nah, kecuali kalau kita memiliki loops yang ini kalau diperbolehkan ya mungkin bisa, tapi sejauh ini menurut teori relativitas khusus yang kita pelajari tidak dimungkinkan. Boleh nggak? Secara spekulasi sih boleh-boleh saja orang berspekulasi. Dan salah satunya juga kalau kita memiliki kerapatan energi yang negatif, mungkin ada teori mengatakan itu bisa, atau alam semesta kita memiliki topologi yang bisa berputar seperti ini. Jadi masa lalu dan masa sekarang itu terhubung seperti ini ya. Jadi kita bisa muter, balik lagi, ya. Tiba-tiba kita bisa melewati ruang waktu yang bentuknya mundur ke belakang gitu ya, topologinya khusus ya. Tapi sejauh ini yang kita amati alam semesta kita tidak seperti itu. Jadi ya boleh-boleh saja sih berspekulasi. Pada faktanya kelihatannya tidak bisa. Kelihatannya udah nggak terlalu ramai sekarang, tapi cerita-cerita begitu kalau dulu masih ramai. Udah wormhole dan seterusnya. Jadi wormhole itu berkaitan dengan topologi khusus yang tiba-tiba kita muncul ke daerah yang masa lalu gitu ya. Ruang waktunya memang bentuknya seperti itu kasarnya. Atau kita bisa mencarikan energi yang negatif itu juga bisa. Dan tapi energi negatif itu nggak boleh atau terlarang dalam teori gravitasi klasik, dan seperti saya katakan tadi secara eksperimen kelihatannya kita belum menemukan ada topologi yang memungkinkan bisa terjadi loop dalam waktu gitu, time lag-nya itu ngeloop gitu ya. Ya. Secara klasik memang begitu. Tapi siapa tahu ada yang bilang juga mungkin dalam teori gravitasi kuantum itu dimungkinkan. Dalam teori gravitasi kuantum mungkin aja ada ketidakpastian energi sehingga bisa aja suatu saat energi yang negatif sebentar buka ruang pintu ke masa lalu, atau tiba-tiba struktur ruang waktunya, topologinya berfluktuasi karena efek kuantum sehingga bisa ada ruang muter ke masa lalu. Ya, tapi itu sangat spekulasi yang mungkin laku dijual untuk media, tapi kalau eksperimennya mungkin agak susah juga dibuktikan.
Oke, jadi kita lihat bahwa simultanitas dijadikan relatif di dalam relativitas khusus berbeda dengan mekanika Newton. Nah, kecepatan cahaya yang diamati sama oleh semua pengamat itu artinya adalah waktu antara dua kejadian itu bergantung pada pengamat. Jadi yang mengalah waktunya, kecepatan cahaya yang tidak boleh berubah. Tapi walaupun kita mengabaikan atau membuang konsep simultanitas yang absolut, tidak berarti ada ambiguitas dalam konsep kausalitas. Jadi karena apa? Karena struktur dari light cone dari ruang waktu itu invarian atau sama, dilihat sama oleh semua pengamat. Jadi kalau misalkan pengamat A mengatakan bahwa kejadian A itu menyebabkan kejadian B, maka kita tahu bahwa kejadian A itu berada di light cone-nya dari kejadian B. Semua pengamat setuju akan hal itu, jadi nggak mungkin terbalik gitu ya. Itu intinya adalah seperti itu. Jadi konsep kausalitas walaupun simultanitasnya relatif, tapi kausalitasnya tetap berlaku. Jadi kalau A mendahului B dalam hal itu ya itu A menyebabkan B, dan A harusnya berada di paskon B misalkan. Terjadi sebelum B, ya mengapa Tuhan mengatakan B terjadi sebelum A, boleh saja. Tapi kalau di dalam light cone nggak bisa. Maksudnya di dalam time lag light cone itu yang di luar itu yang di spesifik. Nah, apalagi ya? Diagram Minkowski mungkin udah pernah belajar ya. Mungkin apa ya? Gimana caranya supaya agak cepat? Diagram Minkowski aja ya, berarti diagram Minkowski mungkin ini ya. Coba lihat kali ya gambar ya. Nah, ini oke, pernah lihat ya nih, misalkan CT, ini X nih. Buktikan aja ya, saya nggak turunkan, udah pernah nih, harusnya ini sudutnya selalu sama. Misalkan ada sudutnya adalah V, maka V-nya itu selalu bisa dituliskan sebagai tangan inverse dari P per C. Ini berarti juga sama V gitu ya. Arahnya aja berlawanan, minus V. Jadi ini adalah garis cahaya adalah garis yang ini. Ini garis cahaya.
Ini garis sebut aja kita ambil dengan 1 ya. Jadi salah menggunting ya. Jadi ini gambarannya mungkin gambaran seperti ini, ada S, ini X, ini adalah aksen, ini S, aksen, gerak dengan laju V ke kanan ya. Kalau kebalikannya, kalau negatif dia ngebuka ya. Dia maksimum akan ketemu di tengah sini. Nggak akan bisa nggak bisa akan menggunting lewat dari tengah ini ya. Jadi kalau sudah sampai tengah ini dia udah mentok. Demikian juga kalau dia terbuka, dia akan terbukanya maksimumnya adalah sampai yang seperti ini ya. Jadi, maksimumnya pasti dia arahnya ke sini ya. Jadi ini maksimumnya paling ke sini. Saya gambarkan. Akan terbuka sampai dia back to back. Ya, jadi intinya seperti itu ya. Jadi back to back, baru dia terbuka. Ya, buangnya ada satu bingung ya. Jadi kalau kecepatannya kebalik, dia akan mundur ke belakang sampai back to back. Itu V-nya mendekati cahaya. Kalau V-nya menuju 0 ya berarti dia sama seperti sini saja ya. Ini buktikan aja, cek ya sendiri. Jadi semua kejadian di sini nanti relatif terhadap kerangka di sini. Cuma harus hati-hati bahwa skalanya berbeda ya. Skalanya berbeda. Jadi misalkan ada kejadian di mana? Sorry, kejadian gimana ya? Nah, gini aja ya biar gampang. Biasanya yang contoh simultanitas ya, kalau kita punya dua kejadian A, kejadian B gitu ya. Maka kita tahu menurut kerangka S, A dan B simultan kan. S bilang bahwa A dan B simultan. Tetapi S aksen bilang bahwa apa? Mana duluan, A dulu atau B dulu? A mendahului B atau B mendahului A? Ayo. A mendahului. Ya. A mendahului B, Pak. A mendahului B. Kita ambil ya garisnya kan, berarti garis T aksen konstan yang mana? T aksen konstan itu kan yang ini kan, yang sejajar dengan ini ya. Jadi betul ya. Ini garis T aksen dengan konstan, betul ya. Nah, caranya oke. Ini T aksen dengan konstan kan ya. Betul ya. Ini kan nih, karena ini adalah sejajar dengan yang ini kan. Nah, ya hampir lah. Nah, ya aksen dengan konstan kan ini ya. Nah, jadi kita lihat mana dulu yang kejadiannya, B dulu, baru A. Jadi B dulu, baru A, betul ya. Jadi menurut S aksen, B mendahului A. Nah, gitu ya. Nanti ya kebayang ya. Jadi bisa terjadi seperti itu. Demikian juga sebaliknya, apa yang di sini misalkan kalau menurut si S aksen A dan sesuatu terjadi pada waktu bersamaan,
menurut yang kerangka S, A duluan, baru yang apapun juga. Untuk posisi juga sama. Jadi istilahnya apa, spasial kongruen itu bisa juga. Jadi menurut kalau posisi sama itu berarti di posisi yang 2 titik seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ada kejadian B dan C sini, maka B dan C ini adalah jadi pada titik yang sama menurut si S. Ya, tetapi menurut S aksen itu belum tentu terletak pada posisi yang sama. Jadi itu perbedaannya bisa kita gunakan cara diagram Minkowski seperti ini. Ya mungkin paling gampang kalau kita gambarkan yang ini aja lah. Tapi pada menurut si siapa S itu pada di 2 titik berbeda. A di sini menurut dia D-nya di sini ya. Ini proyeksinya ke sini kan ya. Jadi itulah. Jadi kita bisa langsung menyimpulkan kontraksi panjang, dilasi waktu, dan seterusnya dari itu. Demikian juga untuk menjelaskan twin paradox juga bisa dari sini, seperti yang kita pernah jelaskan mungkin sebelumnya. Jadi kalau twin paradox kan berarti diagramnya berbeda ya. Apalagi dari sini, mungkin satu hal aja kalau pakai ini hati-hati saja sih, karena ini apa? Ini skalanya berbeda ya, katakan dari skalanya berbeda ya. Jadi itu doang nggak ya? Ya, sudah susah. Nah, salah satu contohnya itu adalah kalau kita apa namanya kontraksi panjang ya, jadi kontraksi panjang. Jadi misalkan kita memiliki batang yang panjangnya L gitu ya. Ini contoh saja aplikasinya. Ya udahlah pakai panjangnya L gitu ya, saya di sini ya. Panjangnya L. L menurut S aksen di sini ya. Jadi di sini dia punya batang panjangnya L. Betul ya? Nah, konsep dalam relativitas khusus itu sangat penting untuk menentukan panjang itu harus diukur pada waktu yang sama. Jadi ini waktu yang sama, ini kan garis T konstan ya. T aksen konstan. Sorry. Jadi T aksen konstan ini mengukur pada waktu T yang sama. Terus seperti ini. Maka menurut si siapa? Menurut yang kerangka S yang melihat dia bergerak, itu panjangnya adalah ini.
kita sebutnya L0 misalkan. Oke. Ya. Jadi kita bisa menentukan dari hubungan ini kontraksi panjang. Misalkan ini jaraknya apa nih? Ini delta T ya, berarti ini kan jarak sini adalah C delta T ya. Tadi C kalikan delta T menurut kerangka S-nya ya. Jadi ini ceritanya Bentar, salah kayaknya nih. Bentar, coba. Kayaknya ini bukan begini. Ini harusnya yang batangnya terletak di X ya. Di X aksen ya. Berarti harusnya batangnya diam di sini ya. Oke, betul. Terusnya begini. L0, ya L0 itu ada dalam kerangka diamnya. Ini S aksen, dia bergerak ke kanan, dia melihat batang itu dia ukur. Nah, tadi syarat pengukuran itu pada waktu yang bersamaan, berarti dia ukur pada waktu sama ujung-ujungnya. Berarti batangnya diam kan? Kalau batang diam berarti kan dia bergerak ke atas ya. Menurut menurut S ini batangnya cuma naik ke atas ya. Sisinya ini akan tetap sama di sini terus. Nah, titik ini selalu sama karena dia diam di S. Gitu ya. Ini kan menurut S X-nya konstan ya, L0. Gitu. Nah, berarti pada waktu yang sama itu artinya ketika titik ini diukur, posisinya ada di sini. Oke, berarti betul. Ini tadi salah ya, berarti seperti ini. Jadi menurut S aksen, batang ini bergerak ke kiri dengan laju V ya, atau minus V. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu bahwa menurut pengamat yang bergerak, melihat batang itu bergerak, terjadi kontraksi panjang. Jadi kita berharap kalau menurut yang kita pelajari, L ini harus lebih kecil dibanding L0. Betul ya. Tetapi di sini kalau terlihat lebih panjang. Nah, ini cuma saya ingin cuma menjelaskan bahwa gambaran ini tidak bisa ditafsirkan secara kuantitatif. Jadi gambar diagram Minkowski ini sangat membantu untuk menjelaskan banyak hal, tetapi kalau untuk melakukan perhitungan dia tidak akurat karena ada metrik minus di sini. Jadi CT ini sebenarnya bukan plus tapi minus, kan ingat tadi ya bahwa metrik kita adalah min 1, 1. Jadi kalau terhadap XY kan berarti ini T, ini X, ini T, ini X, berarti ada faktor min 1. Nah, ketika ada faktor C delta T di sini yang muncul di sini, sebetulnya ini akan mengurangi panjang L0-nya. Jadi semacam Pitagoras, tapi Pitagoras dengan tanda minus untuk yang arah vertikalnya. Jadi sebetulnya sih bisa dibuat garis-garis hiperbolanya, tapi tetap juga akan susah membandingkan. Jadi kalau di sini jaraknya 1 cm, di sini belum tentu 1 cm gitu ya, yang sama-sama 1 cm. Tergantung dari kerangkanya yang beda-beda. Intinya sih begitu, jadi harus hati-hati saja. Dan jangan sampai terkecoh, intinya begitu ya. Jadi kalau kita hitung dari sini,
kita gunakan dua dimensinya, berarti kan ds kuadrat sama dengan minus ct kuadrat dt kuadrat plus dx kuadrat. Berarti dari segitiga ini, segitiga kita kan segitiga L kuadratnya itu sama dengan, nah tadi kan L0 kuadrat kurangi C delta T kuadrat. Itulah bedanya. Jadi biasanya positif. Jadi sekali lagi kalau dalam Pitagoras biasa, ruang biasa ini adalah A kuadrat tambah B kuadrat minus C kuadrat. Nah, B ininya ada minus karena arah sana adalah arah negatif. Nah, kita tahu bahwa C delta T itu adalah berarti di sini ya kan kecepatannya kan P dia bergerak ke sini, berarti dalam waktu PC L0 ya dari sini berarti tangan dari sini sudutnya kan V, tangan V apa tadi? P per C. Nah, terus tadi sama dengan ya pakai trigonometri lah. Perbandingan aja ya. Nah, ini per ini aja tangan. Jadi di sini kita bisa langsung dapatkan nanti dan seterusnya. Langsung aja ya. Keluarkan L0-nya kuadrat di 1 per delta kuadrat pangkat setengah. Ya. Jadi kita tahu bahwa ini nilainya adalah L0 per gamma ya. Yang perlu diingat juga gamma itu selalu lebih besar dibanding 1 ya. Betul nggak? Betul ya. Nah, ini namanya kontraksi panjang. Oke, itu kontraksi panjang. Terus apa lagi yang penting dari nah ini buktikan aja. Buktikan dari gambar itu bisa sebetulnya dari main-main gambar, tunjukkan gitu kan. Jika dua event atau dua event aja, dua event dipisahkan secara timeline, maka terdapat formasi Lorentz yang membuat mereka menjadi spatial congruence, yang membuat keduanya menjadi spatial congruence itu apa? Pada titik yang sama secara ruang. Saya sebutnya spatial congruence ya. Di titik ruang yang sama, di ruang yang sama, di titik ruang ya, titik tapi ruang-ruang yang sama. Jadi kalau ada event,
Demikian juga kalau ada dua event dipisahkan secara space-like, kalau B juga ada secara space-like gitu ya, maka simultan. Halo? Oh, oke, lagi ngajar. Oke. Ternyata sudah jam 5. Ada yang mau ditanya? Saya pikir bisa beresin beberapa hal. Bukan dijatuh dalam 2 kopi saja. Oh Pak, sorry. Bentar, saya. Sore semuanya. Kita lanjutin lagi ya, saya lagi ada diminta meeting ini. Ya, baik Pak. Baik Pak. Mungkin minggu depan kita bisa masuk ke prinsip equivalensi. Saya beresin dikit yang realitas khususnya lah. Tinggal absen aja ya. Nggak kerasa soal jam. Oke ya. Silakan live saja. Ya, baik Pak. Ini foldable.